Video amatir merekam sesaat setelah sebuah pohon besar tumbang dan menimpa seorang pemotor yang tengah melintas. Pemotor tersebut seketika tewas dan dievakuasi petugas dibantu warga ke tepi jalan. Pohon tiba-tiba tumbang saat korban melintasi jalan alternatif Cikadang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi badan jalan dengan gergaji mesin. Pohon setinggi 15 meter dengan diameter 80 cm itu diduga tumbang lantaran kondisinya yang sudah lapuk. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya sempat macet. Tidak terjadi adanya hujan ataupun angin, tumbang sendiri dari pohon ke jalan yang menimpa satu pengendara sepeda motor, yang mengakibatkan meninggal dunia. Usai evakuasi selama 1 jam, arus lalu lintas dari kedua arah kembali normal. Ya pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 Indramayu, Jawa Barat pada pagi tadi. Sebuah minibus menghantam bagian belakang truk hingga mengakibatkan 3 orang tewas dan 7 orang luka-luka. BKM 139 Om. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 Kabupaten Indramayu pada Selasa sekitar pukul 5 pagi. Sebuah minibus menghantam bagian belakang truk hingga ringsek. Akibatnya 3 penumpang minibus tewas dan 7 orang lainnya luka-luka. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ciberes, Majalengka. Saat ini yang masuk ke rumah sakit lewat IGD itu ada 10 orang, 3 orang kondisinya sudah meninggal dan ada di kamar jenazah, yang 7 orang dalam perawatan. Kecelakaan maut ini terjadi saat kendaraan mobil minibus melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun saat melintas di kilometer 139 Indramayu, kendaraan minibus menghantam truk dari belakang. Diduga kecelakaan ini akibat sopir minibus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami musibah kecelakaan ini. Untuk sopirnya tidak mengalami luka-luka, sebenarnya sudah kita amankan supir minibus dengan supir truknya. Ada indikasi tersangka? Untuk indikasi tersangka sementara masih dalam pendalaman. Untuk penyebab dari kecelakaan diduga sementara ini karena mengantuk. Kendaraan minibus yang sudah rusak berat dibawa ke unit PJR Kertajati. Polisi juga masih mencari kendaraan truk yang sempat ditabrak minibus ini. Sementara itu, seorang buruh pelabuhan terjatuh dan terlindas saat berupaya menaiki sebuah truk yang tengah melintas. Korban tewas di lokasi akibat luka berat di bagian kepala. Kamera pengawas milik kantor Pegadaian ini merekam detik-detik seorang pekerja pelabuhan berupaya menaiki sebuah truk yang melintas namun terjatuh hingga tewas terlindas. Kejadian bermula saat korban, Jupri 37 tahun, tiba-tiba berusaha menumpang truk yang melaju dari arah Jalan Porsas menuju Jalan TVRI. Korban tidak berhasil menaiki truk sehingga terjatuh dan terlindas ban belakang truk hingga korban tewas di tempat akibat luka berat di bagian kepala. Yang mau mencapai itu ngadunya mobilnya, tapi tidak sampai tangannya kan? Mobilnya laju ya waktu itu? Laju, tidak juga terlalu laju. Atau supirnya tidak tahu juga kan? Untuk saat ini kendaraan masih kita amankan, kemudian supir juga masih kita amankan, belum terkait diberikan SPH-nya karena itu tadi kita harus memastikan semuanya posisi-posisinya seperti apa, mana yang dibutuhkan, mana tidak dibutuhkan. Sementara sopir bernama Kusnan dan truk telah diamankan polisi Satuan Lalu Lintas Polres Nunukan dan masih menjalani pemeriksaan termasuk saksi-saksi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah video berisi tawuran pelajar di Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Untuk menghindari tawuran meluas, polisi mengamankan para pelaku untuk dilakukan pembinaan dan memanggil orang tua dari para pelajar. Aksi tawuran para pelajar SMP di Kecamatan Pamanukan, Subang ini viral di media sosial. Pelajar saling berkelahi, bahkan beberapa di antaranya sampai jatuh ke sungai. Untuk menghindari aksi tawuran meluas, Polsek Pamanukan mengamankan sebanyak 10 orang pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Polisi juga mengamankan sebuah celurit yang digunakan pelaku dalam aksi tawuran.
Yang viral di media sosial juga pemirsa, ada seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat yang hidup kembali setelah keluarga menganggapnya meninggal dunia. Tapi saat peti mati akan ditutup, keluarga melihat tanda-tanda kehidupan dan segera melarikannya ke rumah sakit. Suasana berkabung tiba-tiba berubah gempar. Keluarga dan tetangga terkejut saat mendapati Urip Saputra memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Warga pun berupaya memastikan rohaniawan Konghucu ini masih bernafas meski tubuhnya sudah terbaring di peti mati. Memastikan nasib pria berusia 40 tahun ini belum meninggal, keluarga pun meminta bantuan seorang perawat. Setelah dicek, Herlin Septiana yang juga tetangga Urip di Rancabungur, Bogor ini mendapati pasiennya masih bernafas dan memiliki denyut nadi. Tapi pas datang kondisinya masih dalam peti. Masih di peti, cuma di petinya sudah dibuka Pak, karena kan ketahuan ada napas saat di rumah. Jadi makanya si keluarga excited langsung bawa ke klinik terdekat. Ya saya kasih pertolongan pertama cuma dibantu oksigen sama cek kesadarannya aja. Untuk memastikan itu sempat berbicara nggak? Ada respon berbicara, cuma kedipan mata sama gerakan jari aja. Itu pun nggak kuat ya gerakan. Pihak keluarga akhirnya membawa pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Nah, untuk informasi sebenarnya apa yang terjadi terhadap rohaniawan bernama Urip tersebut sudah tersambung bersama kami via sambungan Zoom malam hari ini AKBP Iman Imanuddin selaku Kapolres Bogor. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Iman, kalau dari berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian serta pemeriksaan dari rumah sakit, sebenarnya yang terjadi atas Urip Saputra ini apa ya, Pak? Jadi ketika kami menerima informasi tersebut, kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang saat itu saudara US dianggap sudah meninggal dan dikirim melalui peti mati. Namun demikian, berdasarkan hasil temuan penyelidikan kami dari tim yang kami bentuk, kami menemukan beberapa fakta, diantaranya yang bersangkutan pada saat berangkat dari Jakarta masih dalam keadaan hidup, dan yang bersangkutan sendiri yang memesan ambulan beserta dengan istrinya, kemudian mengambil peti mati dengan alasan untuk keluarganya di Bogor. Lalu di tengah jalan di rest area Cibubur, pada saat supir dari ambulan ini sedang istirahat, sholat dan makan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bogor, tiba-tiba yang saudara US ini sudah tidak ada di kendaraan, dan saat ditanyakan ke istrinya, istrinya mengatakan bahwa saudara US sudah pergi. Kemudian ambulan lanjut ke Bogor dengan istrinya, dengan istri si saudara US tersebut. Di dalam perjalanan dari rest area menuju ke Rancabungur, juga sempat terjadi pembicaraan antara istri dari saudara US dengan supir yang mengantarkan peti jenazah tersebut. Jadi masih ada pembicaraan seperti itu ya, Pak Iman? Iya, dengan istrinya, dengan istri saudara US. Karena berangkat dari Jakarta itu, dari daerah Radio Dalam, itu saudara US dan istrinya masih dalam keadaan baik-baik saja. US masih hidup sampai ke daerah Rancabungur, seperti itu ya, Pak Iman? Sampai dengan rest area Cibubur. Sampai rest area, baik. Setelah itu tidak kelihatan lagi sosoknya? Iya. Baik. Iya. Kalau dari kacamata Pak Iman atau kedepannya dari Polres sendiri, apakah ada indikasi ini semacam tindak penipuan atau seperti apa? Kami sedang melakukan pendalaman terhadap hal tersebut, Mbak. Baik. Kita tunggu seperti apa hasil investigasi dari kepolisian selanjutnya ya, Pak Iman. Terima kasih sekali atas waktu Bapak malam hari ini dalam iNews Prime. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Mbak. Dan kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan kasus mati suri di wilayah Bogor. Saat ini sudah bersama kami Dr. IGD RSUD Kota Bogor, Dr. Natasha Mike.
Dokter, kalau misalnya dari kejadian tadi, fakta-fakta yang sudah dibeberkan oleh kepolisian serta dari keluarga, apa diagnosa sementara dari dokter? Oke, menurut dari kronologis yang sudah dikatakan, pasien datang dengan penurunan kesadaran. Sadar di rumah sakit ya? Iya. Sampai rumah sakit sadar ya, Dok? Sampai rumah sakit pasiennya sadar, memang untuk dari segi kontak, memang kontaknya tidak adekuat. Jadi kita diagnosis awalnya adalah penurunan kesadaran. Untuk penyebabnya kita cari tahu terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan baik itu dari lab, kemudian kita lakukan CT scan kepala, sehingga didapatkan dari hasil CT scan kepala didapatkan gambaran bengkak pada otaknya, sehingga kita diagnosis sementara yaitu penurunan kesadaran disebabkan karena udem cerebri atau pembengkakan otak yang kita curigai pembengkakan otaknya disebabkan karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Oke, sempat hilang kesadarankah, Dok, atau ya tadi sampai didiagnosa atau dinyatakan meninggal dunia? Gimana? Dinyatakan meninggal dunia kapan? Kalau dari informasi yang saya dapatkan dari kerabatnya, ya bukan dari keluarga intinya, pasien dinyatakan meninggal dunia sekitar tanggal 10 bulan 11, tapi tanpa ada surat pernyataan, surat kematian, serta surat perjalanan. Oke, tidak dari RSUD ya? Bukan dari RSUD, Mbak. Baik. Oke, ini mungkin bisa menjadi bahan pemeriksaan atau katakan bahan investigasi seperti itu. Tapi kalau kondisi sekarang, mungkin dokter apakah sudah ada informasi pasien masih dirawat di rumah sakit seperti itu? Oke, terakhir pasien saat ini masih dirawat di rumah sakit RSUD Bogor. Kondisinya bagaimana, Dok? Pasien kompos medis atau sadar penuh. Sadar penuh. Sadar penuh. Dengan kondisi medis yang tadi yang dokter sebutkan tadi ya? Iya. Oke, baik. Mungkin sedikit, Dok, terkait dengan kondisi mati suri. Dalam diagnosa medis ini benar ada nggak sih? Kalau dari diagnosis medis ada yang namanya kita sebut Lazarus syndrome, di mana pasien sudah dinyatakan dunia ketika pasien sudah dilakukan CPR atau resusitasi, didapatkan tanda-tanda kematian seperti pupil misalnya menjeresis maksimal atau melebar secara maksimal, kemudian dari denyut nadi sudah tidak didapatkan, kemudian nafas spontan sudah tidak ada, serta dari rekaman jantungnya sudah tidak ada aktivitas jantung sama sekali. Ketika CPR atau resusitasi jantung paru kita hentikan, kemudian timbul kembali adanya aktivitas pada jantung parunya. Nah, itu kita sebut yang namanya Lazarus syndrome. Oke, nah, berarti bisa terjadi pada manusia ya? Ya. Tapi memang untuk sampai saat ini saya masih belum pernah menemukan hal tersebut, di RSUD juga masih belum pernah menemukan hal tersebut. Baik, untuk Urip Saputra sendiri kondisinya tidak seperti gejala yang tadi digambarkan oleh dokter? Bukan kondisi Lazarus seperti itu ya? Pasien tersebut saya tidak bisa katakan seperti itu karena ketika pasien datang yang kita dapatkan dari segi klinisnya yaitu pasien sudah dalam keadaan masih hidup, tapi disertai juga dengan penurunan kesadaran. Oke, baik. Jadi lagi-lagi karena narasi yang beredar di media sosial kan simpang siur ya, Dok ya, kita juga akan klarifikasi seperti apa. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Salam sehat selalu, Dok. Sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini. Sampai jumpa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wanita di Blitar, Jawa Timur lolos dari maut usai ditabrak kereta api. Padahal warga menganggap korban meninggal dunia usai menemukannya tergeletak di rel kereta api. Ya, nahas menimpa Sugianti, warga desa Tegalrejo, kecamatan Selopuro ini ditemukan tergeletak usai ditabrak kereta api Gajayana. Warga dan petugas pun mengevakuasi wanita 36 tahun ini ke rumah sakit. Setelah 4 jam diobservasi di Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi, korban pun tersadar meski dengan luka berat di bagian kepalanya. Kalau bisa diselamatkan, alhamdulillah sampai saat ini perkembangan daripada korban selamat. Jadi tidak meninggal dunia. Jadi tidak pada rodanya, tapi dia jatuh di tengahnya. Sehingga orang tersebut jatuh yang akhirnya dia mungkin karena benturan kena goresan yang akhirnya
Ya pemirsa, jamuan makan malam para pemimpin G20 berlangsung meriah. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.